Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Sabar MSI. Yang saya banggakan teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk tugas 5 Lokakarya PPG 2021 berkaitan dengan AKM, membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan survei karakter. Berdasarkan kebijakan dari Bapak dosen bahwa kita boleh membuat tugas ini dengan cara membuat resume atau mengulas berkaitan dengan AKM dan survei karakter ini. Kita mulai videonya. Saya membuat dengan model PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah landasan hukum tentang AKM? Ini saya mulai dari dasar hukumnya dulu, karena apapun, kalau sudah ada dasar hukumnya, kita akan menjadi lebih yakin lagi. Untuk AKM atau Asesmen Nasional, pemerintah sudah membuat aturan melalui Permendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Silahkan kalian bisa mengunduhnya di internet, sudah ada banyak sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah itu Asesmen Nasional? Nah, ini saya ambil dari Permendikbud tersebut. Asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu AKM dan survei karakter? Nah, AKM dan survei karakter ini adalah bagian dari asesmen nasional ya. Nah, ini saya ambil dari pasal 9, asesmen kompetensi minimum. Nah, ini AKM gunanya untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan survei karakter merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu juga nanti diatur dalam pasal yang lain dalam Permendikbud ini. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan sekolah untuk meningkatkan kompetensi serta karakteristik atau karakter siswa. Ini tercantum dalam pasal 2. Yang pertama, untuk mengukur hasil belajar kognitif, itu melalui literasi dan numerasi tadi. Kemudian yang B, hasil belajar non-kognitif, ini melalui asesmen karakter, survei karakter tadi. Yang ketiga, kualitas lingkungan belajar pada lingkungan pendidikan, karena dalam asesmen nasional yang dinilai bukan hanya siswanya semua saja, tapi semua dari komponen yang ada di satuan pendidikan. Nah, berikutnya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Ini pertanyaan dari banyak sekali masyarakat awam nih. Jawabannya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional juga bukan menilai individu setiap siswa, karena pesertanya diambil secara random atau acak ya. Tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional ini. Sekali lagi, tidak ada nilai atau skor per individu. Jadi, tidak ada atau tidak menentukan kelulusan peserta didik. Oke, lanjut. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Ini saya ambil dari Permendikbud juga, bahwa peserta asesmen nasional ada 3 ini. Yang A, perwakilan peserta didik pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. B, pendidik pada setiap satuan pendidikan. Dan C, kepala satuan pendidikan. Ini semua struktur yang ada di sekolahan atau satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional dengan soal yang berbeda-beda antara siswa, pendidik, dan kepala satuan pendidikan, berbeda-beda soalnya. Selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel pada asesmen nasional adalah peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 saja. Hal ini dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 telah mengalami pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar dan dapat diukur dalam asesmen nasional. Ini kemudian, berapakah jumlah soal yang dikerjakan peserta didik
saat AKM beda ya. Ini kelas 5 dan kelas 8 beda. Kelas 5 yang jenjang tingkat SDMI akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi, sedangkan kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Lebih banyak soalnya. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh satuan pendidikan? Jawabannya iya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Semua ikut. Kemudian yang terakhir mungkin ini, apakah perbedaan antara asesmen dan ujian nasional? Karena masyarakat awam mengetahuinya bahwa asesmen nasional adalah pengganti UN tadi, sehingga ada pertanyaan ini menentukan kelulusan atau tidak. Ini ada beberapa perbedaan yang saya sampaikan. Pertama, asesmen nasional berlaku untuk semua jenjang, sedangkan ujian nasional tidak diberlakukan pada SMP atau MTS pada saat ini. Yang kedua, asesmen nasional dilaksanakan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Beda dengan ujian nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang. Yang ketiga, asesmen nasional dilakukan pada sampel siswa sebagai bentuk sensus sekolah, sedangkan ujian nasional pada seluruh siswa. Jadi kalau asesmen hanya beberapa saja, sedangkan ujian nasional semua siswa pada akhir jenjang. Yang keempat, jenis soalnya berbeda. Asesmen nasional soalnya dalam hal ini AKM sangat beragam, bukan hanya pilihan ganda saja, tetapi juga pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan urian. Tapi kalau ujian nasional hanya pilihan ganda, walaupun ada sedikit isian atau urian di tingkat lanjut ya, di SMK atau MA-nya. Itu berkaitan dengan asesmen nasional. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh yang saya buat, hasil karya saya yang saya modifikasikan, saya sesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran fikih. Sekian video kali ini, semoga bisa memberikan gambaran untuk kita bersama berkaitan dengan asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter. Kalau ada kekurangannya, mohon kritik dan sarannya silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.